Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Disusun oleh nama Aisma Fitri Handayani, NIM 203131037, kelas 3B, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Deskripsi objek, mengendalikan perasaan. Terdapat satu anak yang saya observasi yang bernama Abdillah, usia 4 tahun. Observasi ini dilakukan pada tanggal 3, 9, 14, dan 18 November 2021 di lingkungan sekitar. Latar belakang pemilihan objek stimulasi. Anak belum bisa mengendalikan perasaan seperti anak suka teriak-teriak karena melakukan permainan, pekerjaan, atau kegiatan tidak selesai-selesai. Misalnya ketika mainannya kesenggol atau tidak sengaja dijatuhkan temannya, dia teriak-teriak atau marah. Pada saat itu anak belum bisa mengendalikan perasaannya, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Alasan saya memilih objek stimulasi yaitu agar anak dapat mengendalikan perasaan ketika melakukan permainan, pekerjaan, atau kegiatan lain, dan agar anak tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kondisi awal. Waktu saya datang, anak sedang bermain rancang bangun dari potongan-potongan kayu dengan tantenya. Dan ketika saya lihat dari kejauhan, dia nampak terlihat bahagia dan senang. Pada saat saya duduk di dekat anak nampak tergesa-gesa dalam membangun bangunannya. Pada saat itu, anak nampak belum bisa mengendalikan perasaannya. Dan pada saat saya tidak sengaja menjatuhkan bangunan yang dia buat dari balok-balok kayu, anak teriak-teriak, sedikit rewel, dan marah. Tahap proses pelaksanaan program stimulasi. Hari pertama, metode tindakan, metode cerita, langkah-langkah tindakan. Saya mendekati anak tersebut dengan penuh rasa kasih sayang, kemudian saya menunggu perasaan anak sampai tenang. Ketika sudah tenang, saya mengajak anak berbicara atau berbincang-bincang tentang kegiatan dia di sekolah, kemudian anak menceritakan kegiatannya di sekolah. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Perasaan anak terlihat lebih baik dari sebelumnya. Anak mau bermain rancang bangun lagi dengan saya dengan perasaan senang dan bahagia. Hari kedua, metode tindakan, metode proyek, langkah-langkah tindakan. Pada saat anak mengerjakan sesuatu dengan tergesa-gesa atau terburu-buru, di sini saya menggunakan metode proyek dengan membuat kerajinan dari kertas origami, membuat hiasan dinding atau jendela, dan bermain Lego dengan anak tersebut. Pertama, pada saat saya mengeluarkan kertas origami dari kantong plastik, anak langsung ingin membuat pesawat terbang. Kemudian saya dan anak membuat pesawat terbang secara bersama-sama. Karena anak belum bisa atau belum tahu cara membuat pesawat, saya memberitahu cara melipat dan saya langsung mengajak anaknya melipat juga. Manfaat melipat untuk anak adalah untuk meningkatkan perkembangan motorik halus, melatih ketangkasan jari, koordinasi mata dan tangan, mengenal bentuk, melatih kesabaran, dan berperilaku kreatif. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Pada saat anak melipat kertas origami untuk membuat pesawat, masih belum bisa mengendalikan perasaannya karena anak masih terburu-buru dalam melipat sehingga lipatannya tidak sesuai. 2. Saya dan anak tersebut melanjutkan kegiatan dengan membuat hiasan dinding atau jendela. Dan saya membuatnya juga secara bersama-sama dengan anak tersebut. Alat dan bahan atau media yang saya gunakan adalah sedotan, benang wol, lem, gunting, kertas origami yang sudah digunting membentuk lingkaran, segi 4 dan hati. Awalnya anak menggunting sedotan, kemudian memasukkan sedotan ke dalam benang wol, dan yang terakhir anak menempel kertas origami yang berbentuk lingkaran, segi 4,
dan hati di sela-sela sedotan. Manfaat kegiatan ini adalah anak dapat meningkatkan kreativitas dan melatih kesabaran. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Anak di sini sudah kelihatan kalau dia sudah mulai bisa mengendalikan perasaannya. Anak sangat hati-hati dalam menggunting sedotan walaupun panjang dari setiap sedotan berbeda. Dan pada saat memasukkan sedotan ke benang wol dan menempel kertas origami yang sudah dibentuk itu juga pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Ketiga, saya dan anak melanjutkan kegiatan akhir saya dengan bermain Lego. Pada saat bermain Lego, anak berkeinginan membuat helikopter. Dia merangkai helikopter sesuai keinginan dia sendiri. Manfaat bermain Lego yaitu dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan ketekunan anak, dan lain-lain. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Pada saat bermain Lego, anak sudah dapat mengendalikan perasaannya. Anak antusias dan senang sekali bermain Lego. Dia juga dengan sabar dalam merangkai helikopter yang dia inginkan. Hari ketiga, metode tindakan, metode proyek, langkah-langkah tindakan. Saya menggunakan metode proyek menggunting dan menempel. Di sini saya dan anak menggunting dan menempel gambar masjid dan ular. Alat dan bahan atau media yang digunakan yaitu buku menggunting dan menempel, gunting dan lem. Awalnya saya memberikan contoh bagaimana cara menggunting. Di sini saya menggunting dengan penuh hati-hati. Saya menggunting gambar masjid. Setelah saya selesai menggunting, anak menempel gambar masjid ke pola yang sudah disiapkan. Setelah menempel, anak menggunting gambar ular dan menempelnya. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Anak kelihatan sudah dapat mengendalikan perasaan pada saat dia menempel gambar masjid ke pola yang sudah disiapkan. Dia mengasih lem dan meratakan ke pola gambar dengan pelan-pelan, kemudian menempelkan ke pola yang sudah disiapkan juga dengan pelan-pelan. Awalnya pada saat menggunting ekor ular dan kepala ular, dia belum sabar dalam menggunting ekor dan kepala ular karena kesusahan dalam mengguntingnya. Dilanjutkan dengan menggunting badan ular. Dia sangat sabar karena dia tidak kesusahan. Setelah selesai menggunting, dia melanjutkan menempel gambar ular ke pola yang sudah disiapkan. Pada saat menempel, anak kelihatan antusias dan bahagia sekali. Dan dia menempel dengan penuh kehati-hatian agar tidak keluar dari pola. Hari keempat, metode tindakan permainan kooperatif. Langkah-langkah tindakan, saya menggunakan metode permainan kooperatif dengan bermain atau menyusun puzzle. Awalnya menyusun puzzle, saya membongkar puzzlenya terlebih dahulu dan mengacak puzzlenya. Kemudian anak menyusun puzzlenya. Saya memilih metode ini karena agar dapat meningkatkan daya ingat anak, melatih kesabaran anak, melatih anak mengenal bentuk, dan melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Respon anak selama program stimulasi atau kondisi pasca tindakan. Anak pada saat bermain puzzle sudah bisa mengendalikan perasaan. Dia dengan sabar menyusun puzzle-nya, dan saat menyusun, anak kelihatan bersemangat dan antusias sekali. Alasan memilih program stimulasi. Dengan menggunakan metode bercerita, berbincang-bincang, membuat kerajinan dari kertas origami, hiasan dinding atau jendela, bermain Lego, menggunting dan menempel gambar, dan menyusun puzzle. Dengan program ini, anak didorong untuk aktif, kreatif, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan ketekunan anak, melatih kesabaran, dan melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Hal baru yang saya temukan selama program stimulasi, yang pertama, ternyata perkembangan emosional anak memiliki karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana anak bereaksi pada pengalaman yang mereka hadapi. Yang kedua, anak mampu berimajinasi serta mengembangkan keterampilan diri melalui aktif dalam bermain. Yang ketiga, kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, anak telah memiliki kemauan untuk menceritakan sesuatu pada temannya. Dokumentasi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.